Kita masih di segmen dialog menyoal maklumat Kapolri, pasal 2D. Kita seperti yang kita janjikan tadi, kita tersambung dengan Mas Agus Sudibyo selaku Ketua Komisi Dewan Pers dan juga pakar politik Mas Burhanuddin Muhtadi. Saya sapa dulu, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, Mas Agus, saya ke Mas Agus terlebih dahulu. Gimana Mas menilai maklumat dari Kapolri, Mas? Tadi juga mungkin sempat mendengar dari pernyataan dari Karopen Mas tadi. Ya, yang pertama, saya yakin ini pasal 2D ini diputuskan buru-buru oleh Kapolri itu gitu ya, karena ini konsekuensinya macam-macam. Misalnya untuk teman-teman pers, teman-teman wartawan, tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Brigjen Rusdi Hartono bahwa untuk pers, untuk media, jelas sekali ada kebutuhan untuk membahas, menyebutkan, bahkan menghadirkan tokoh FPI dalam diskusi yang terjadi di media massa di pemberitaan. Misalnya ketika TV One itu memberitakan FPI misalnya, TV One itu memiliki kewajiban untuk meminta narasumber dari FPI untuk memberikan klarifikasi gitu. Jadi upaya untuk menghilangkan sama sekali penggunaan simbol konten terkait dengan FPI itu sulit sekali untuk media massa. Jadi kalau media massa, kalau pers itu menurut undang-undang pers itu boleh memberitakan apapun yang terkait dengan kepentingan publik sejauh menaati kode etik jurnalistik. Kepentingan publik ini termasuk misalnya urusan-urusan yang terkait dengan FPI gitu. Nah ini yang tidak disadari oleh Kapolri tadi ya, terima kasih sudah dijelaskan oleh Pak Brigjen Rusdi Hartono, tetapi saya kira pernyataan Brigjen Rusdi Hartono tadi juga harus dilembagakan, harus diformalkan sehingga kemudian bisa menjadi pegangan buat teman-teman wartawan, teman-teman pers bahwa pasal 2D ini tidak akan diterapkan untuk teman-teman pers, karena kalau diterapkan itu jelas sekali ini melanggar spirit dan amanah di dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Oke, Mas Agus mungkin juga bisa dijelaskan bagaimana Mas Agus melihat pasal ini bisa mengancam dari kebebasan jurnalis ketika akan memberitakan suatu peristiwa ataupun informasi. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kan isu FPI ini kan isu yang besar ya, isu yang menarik perhatian publik dan ini juga mengandung kepentingan publik. Tidak mungkin, sulit bagi media untuk menghindari pemberitaan ini, gitu ya. Nah, di dalam memberitakan FPI kan tidak mungkin menghindari misalnya ya huruf FPI, gitu kan. Terus simbol-simbol FPI, nama-nama pengurus FPI, gitu kan. Dan bahkan lebih dari itu, setiap memberitakan FPI itu pers, wartawan, media itu memiliki kewajiban untuk meminta konfirmasi, klarifikasi dari FPI, gitu. Jadi tidak mungkin pasal 2D ini diterapkan untuk pers, gitu ya. Yang dimaksud Mas Agus tadi. Oke, silakan Mas Agus, lanjut. Jadi media massa, prinsipnya sekali lagi, media massa pers itu boleh memberitakan apapun yang menyangkut kepentingan publik sejauh menaati kode etik jurnalistik. Itu clear sekali, itu diamanatkan di dalam Undang-Undang Pers, gitu. Ya. Baik. Yang dimaksud Mas Agus tadi bahwa pernyataan dari Karopen Mas Brigjen Pol Rusdi Hartono tadi bukan hanya statement belaka, namun juga diwujudkan dalam bentuk lembaga, artinya semacam undang-undang atau semacam surat? Ya, tidak perlu undang-undang ya, tetapi kan sudah ada konstituen pers nasional ya, Dewan Pers, AJI, BWI, DTI, AMSI, dan lain-lain yang sudah membuat respon pernyataan atas maklumat ini gitu ya. Paling tidak saya membayangkan ada surat resmi dari Kapolri yang ditujukan kepada konstituen pers itu, yang isinya adalah seperti yang dikatakan oleh Brigjen Rusdi Hartono tadi. Jadi bahwa Polri menjamin bahwa pasal 2D ini tidak berlaku untuk pers, itu tidak berhenti pada statement, tetapi menjadi sesuatu yang formal, paling tidak ada surat dari Kapolri kepada konstituen pers nasional tadi. Oke, gitu, baik. Mas Burhan, sejauh ini melihat tidak, ini pernyataan dalam pasal 2D ini multitafsir?
Iya, jadi kalau kita perhatikan maklumat Kapolri per Januari 2021 itu sangat problematik, bukan hanya ditinjau dari sisi kebebasan pers, tapi juga kebebasan untuk mendapatkan informasi, kemudian kebebasan digital, dan kebebasan berekspresi. Jadi ada banyak kebebasan sipil yang dilanggar oleh pasal 2D dalam maklumat Kapolri ini. Jadi kalaupun toh misalnya dikeluarkan pernyataan dari Kapolri pada konstituen jurnalisme di Indonesia, itu tidak serta-merta pasal 2D ini tidak serta-merta akan menghentikan pelanggaran terhadap kebebasan sipil. Jadi bayangkan pernyataan yang tertulis di pasal 2D itu sangat umum dan multitafsir ya. Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait dengan FPI baik di website maupun media sosial. Ini pernyataan yang terlalu umum sehingga potensial menimbulkan apa yang kalangan masyarakat sipil sebut dengan istilah digital unfreedom. Jadi kita diatur untuk sesuatu yang kita tahu bagaimana masyarakat bisa menilai, kemudian mengakses, mengunggah, atau kemudian mendiskusikan pro atau antinya, kelemahan atau kebaikannya. Nah ini menurut saya implikasi lebih lanjut dari putusan SKB ya, 6 pejabat tinggi negara yang dari sisi demokrasi dan HAM memang sangat bermasalah. Mas Burhan, sisi demokrasi bermasalah artinya demokrasi kita mati saat ini? Kalau mati mungkin terlalu serius ya, terlalu strong ya kata-kata mati ya. Tetapi kalau kita lihat dari lembaga rating demokrasi, misalnya Freedom House, kita sudah turun ratingnya dari free menjadi partly free sejak 2013, sejak keluarnya Undang-Undang Ormas 2013 yang kemudian diperpu dan sekarang jadi undang-undang yang jauh lebih problematik lagi karena memberi kewenangan kepada pemerintah untuk membubarkan organisasi tanpa melalui proses peradilan. Kemudian juga jangan lupa di Economic Intelligence Unit kita juga masuk kategori flawed democracy, demokrasi yang cacat ya. Saya Sofyan, saya ini sering dibully sama FPI ya. Tetapi kita juga harus adil bahwa kebebasan berorganisasi itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau misalnya FPI, elemen-elemen FPI melakukan pelanggaran atau tindak pidana, ya proses dong. Tetapi jangan bubarkan organisasinya. Jadi kita harus fair di situ. Karena kalau kita bubarkan organisasinya, ada kebebasan berorganisasi yang dilanggar. Dan kali ini mungkin FPI, tetapi ke depan bisa jadi banyak organisasi lain yang terkena getah dari undang-undang yang sangat problematik dari HAM. Kembali ke pasal 2D tadi, Mas Burhan, menurut Mas Burhan selanjutnya bagaimana ini? Sikapnya harus dicabut atau harus dipertimbangkan kembali? Kalau menurut saya, misalnya keluar pernyataan dari Kapolri yang memberi jaminan tidak akan melanggar atau tidak akan digunakan untuk merepresi kebebasan pers. Tetapi itu tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kebebasan yang lain yang mungkin saja korbannya adalah netizen atau masyarakat biasa. Jadi lebih baik pasal 2D ini dicabut ya. Karena ini problematik. Jadi daripada menimbulkan persoalan dan sangat multitafsir dan justru akan mempermudah buat turunnya indeks kebebasan kita, lebih baik dicabut. Saya tahu semangatnya Kapolri ingin gercep ya, gerak cepat. Tetapi gerak cepat itu juga harus akurat ya. Jangan sampai potensial menimbulkan masalah yang kemudian hari malah gitu ya, malah membuat posisi Kapolri sebagai penegak hukum itu menjadi dipersoalkan. Mas Agus, langkah ke depannya apa yang akan dilakukan oleh Dewan Pers mengenai maklumat Kapolri ini? Ya, saya setuju ya bahwa pasal 2D ini perlu dicabut ya, karena jangan sampai kemudian ini direvisi dan revisinya hanya untuk teman-teman pers gitu ya, karena ini urusannya kebebasan pers, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Jadi dicabut itu saya kira lebih bagus gitu ya. Dan ini jelas sekali ini suatu maklumat yang terburu-buru sekali untuk dibahas. Misalnya begini ya, mengakses, mengunggah, menyebarluaskan konten terkait FPI. Itu kan dalam frame teman-teman Polri itu kan
bahwa ada unggahan konten yang memuji-muji FPI gitu kan. Padahal mengakses mengunggah itu kan bisa aja sifatnya adalah mengkritik FPI gitu kan. Bahkan bisa juga netral gitu. Betul, betul. Membela FPI pun juga belum tentu salah gitu. Kalau pembelaannya adalah argumentatif gitu. Jadi pasal ini menurut saya seakan-akan kalau orang itu mengunggah, mengakses, menyebarluaskan konten FPI itu pasti pro FPI gitu kan. Oke. Padahal bisa aja mengkritik FPI kan gitu. Betul. Atau netral gitu. Iya. Jadi saya yakin setelah sekarang menjadi kontroversi seperti ini, Polri baru nyadari bahwa pasal 2D ini sebenarnya bermasalah secara secara redaksional, secara prinsipil, dan jelas sekali kalau ditanya apa langkah Dewan Pers, saya mengatakan bahwa Dewan Pers dan Konstituen Pers sudah clear ya kalau Konstituen Pers menyatakan pasal 2D ini harus dicabut, gitu ya. Baik, Karena konsennya bukan hanya kebebasan pers, tapi ini juga kebebasan berpendapat setiap warga negara. Baik, Mas Agus Sudibyo, terima kasih waktunya. Mas Terima kasih, Burhanuddin Mutadi, terima kasih Mas waktunya. Burhan, terima kasih. Mas Sore, assalamualaikum. Sama-sama.